Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Widyaningsih, NIM 862071815061. Dosen pengampu Dr. Rita Aryani MM. Judul Fasilitas Sarana dan Prasarana dalam Manajemen PAUD. Pendahuluan. Manajemen sarana prasarana memang menjadi bagian yang sangat penting bagi sebuah sekolah. Hal ini dikarenakan manajemen sarana prasarana menjadi hal yang digunakan untuk mengelola sebuah sarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang dilakukan. Sebuah sekolah akan memiliki sarana prasarana yang baik apabila sekolah tersebut memiliki manajemen atau pengelolaan yang baik pula guna untuk mendukung proses belajar mereka. Pada tingkat PAUD, banyak hal yang mampu diadakan mengenai sarana prasarana yang diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar mereka. Karena pada tingkat PAUD, sarana prasarana menjadi hal yang sangat penting untuk mengembangkan kreativitas anak didik. Sarana prasarana yang diperlukan diadakan bagi sebuah jenjang PAUD, yaitu mengenai penyediaan sarana bermain serta penyediaan media pembelajaran yang mampu mendukung kegiatan belajar mereka. Pembahasan manajemen sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini. Manajemen sarana prasarana PAUD itu sendiri adalah pengelolaan secara efektif terhadap aset lembaga PAUD yang dimiliki. Beberapa bentuk aset sarana dan prasarana tersebut mencakup tanah dan bangunan PAUD, perangkat pembelajaran yang terdiri dari alat-alat permainan edukatif, baik yang indoor dan outdoor. Dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal maupun non-formal harus menyediakan sarana prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan perkembangan potensi fisik kognitif, sosial, emosi, dan kejiwaan anak didik. Pengelolaan sarana prasarana. Lokasi pendidikan PAUD. Dalam merencanakan pengadaan lahan untuk gedung sekolah perlu pertimbangan. Hal-hal tersebut mencakup membuat perencanaan tanah, luas, dan lokasi yang sesuai dengan kebutuhan. 2. Melakukan survei untuk menentukan lokasi tujuan dan perencanaan tata kota. 3. Melakukan survei untuk melihat kondisi jalan, transportasi, air, dan listrik. 4. Harga tanah. Yang kedua, luas tanah dan bentuk bangunan. Luas tanah, ukuran 100 cm per kubik per anak dianggap cukup untuk anak-anak usia 2-3 tahun atau usia playgroup. Sementara itu bagi anak usia 4-6 tahun dipersyaratkan untuk memiliki tempat aktivitas tambahan. Untuk anak usia 4-6 tahun, ukuran 120-180 cm persegi per anak akan lebih mencukupi. Namun, ada pula pakar yang menganggap cukup ukuran 105 cm digunakan di TK selama ruangan tersebut terpisah dari dan bak cuci tangan, loker, dan lemari kabinet. Bentuk bangunan. Bangunan sekolah yang ideal adalah dengan memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan dan syarat pedagogis. Artinya, untuk ukuran dan bentuk setiap ruangan disesuaikan dengan kebutuhan. Datangnya atau masuknya sinar matahari harus dari sebelah kiri. 3. Tinggi rendahnya tembok, letak kusen dan jendela disesuaikan dengan kondisi anak. 4. Penggunaan warna yang cocok. Kedua, aman. Ketiga, menurut syarat kesehatan, sinar matahari cukup bagi setiap ruangan, memungkinkan adanya pergantian udara yang segar. Ruangan kelas yang tampil menghadap ke arah datangnya cahaya dan udara akan lebih nyaman dan terasa terang dengan cahaya yang masuk ke ruangan tersebut, serta udara segar yang membuat anak dapat bernapas lega dan bebas. 4. Menyenangkan. 5. Fleksibel. 6. Memenuhi syarat keindahan. 7. Ekonomis, artinya luas setiap ruangan tepat dengan kebutuhan. Setiap ruangan dapat dipergunakan untuk berbagai usaha.
dari luas tanah yang ada biasanya 50% dipergunakan untuk bangunan bagi kegiatan di dalam dan 50% merupakan halaman dan kebun untuk melakukan kegiatan di luar. Sarana prasarana pembelajaran. 1. Sarana prasarana perangkat pembelajaran indoor. Perangkat sarana prasarana di ruang tertutup diisi berbagai fasilitas permainan indoor, seperti balok dengan berbagai aturan, bola, benda yang menyerupai bintang, mobil-mobilan, dan sebagainya. Sarana prasarana ini akan merangsang kreativitas anak dengan memberdayakan sarana prasarana yang ada di ruang tersebut. 2. Sarana prasarana perangkat pembelajaran outdoor. Selain sarana prasarana dalam ruang atau indoor, lembaga PAUD juga harus melengkapi sarana prasarana di ruang terbuka, outdoor atau lapangan. Isinya sama, yaitu berbagai fasilitas pembelajaran atau permainan. Hanya saja bentuk dan jenisnya lebih bervariasi sesuai dengan kondisi di luar ruangan yang ada. Jadi, selain memfasilitasi sarana prasarana pada ruang tertutup, juga harus disediakan sarana prasarana di ruang terbuka atau lapangan. Manajemen perawatan sarana prasarana PAUD. Beberapa aspek penting dalam pengelolaan alat permainan edukatif adalah perencanaan, pengadaan perawatan atau pengawetan, dan evaluasi sekaligus penghapusan. 1. Perencanaan, 2. Pengadaan, 3. Penggunaan, 4. Perawatan, 5. Evaluasi, dan 6. Kegiatan evaluasi tingkat perkembangan anak yang telah mencapai melalui kegiatan bermain dapat diketahui secara otomatis efektivitas alat permainan edukatif dalam mencerdaskan anak dapat ditinjau ulang. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.